Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama kita kembali bersyukur kepada Allah atas semua karunia limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam keburukan dan juga menjadikan kita orang-orang yang selalu bisa ikhlas dalam setiap amal ibadah kita, dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah dan berkumpul kembali bersama orang-orang yang kita cintai kelak di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian penjelasan zikir-zikir yang disyariatkan di dalam agama kita, baik itu yang bersumber dari Al-Quran ataupun juga dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita pada pertemuan yang terakhir telah sampai kepada pembahasan salah satu zikir terbaik yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini biasa disebut dengan Sayyidul Istighfar atau istighfar atau lafaz istighfar yang terbaik. Dan ini sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu adalah zikir yang termasuk dari yang dianjurkan untuk dibaca pada pagi dan juga pada petang hari. Dan zikir ini memiliki faedah yang luar biasa bagi setiap siapa saja yang membacanya, terkhusus bagi mereka yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagi mereka yang konsisten di dalam membaca zikir ini, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah." Siapa saja yang membaca pada awal hari, maksudnya di sini adalah pada pagi hari, muqinan biha, meyakini apa yang terdapat dan terkandung dalam doa tersebut atau dalam istighfar tersebut dari setiap lafaz dan hurufnya. Famata min yaumihi, kemudian Allah takdirkan dia wafat pada hari tersebut, qabla ayyumsiya, sebelum datang waktu sore atau sebelum datang waktu malam, fahuwa min ahlil jannah, maka kata Rasulullah pasti dia akan menjadi orang yang akan menghuni surganya Allah. Jadi orang yang membaca pada pagi hari, terkhusus pada subuh hari, bila dia meninggal pada hari tersebut, maka jaminannya adalah dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Di lanjutan hadisnya Rasulullah mengatakan, "Wa man qalaha minal laili muqinan biha," dan barang siapa yang membaca zikir tersebut dengan berkeyakinan penuh terhadap isi kandungan dari lafaz zikir tersebut, famata min yaumihi famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah, lalu dia meninggal sebelum datangnya waktu subuh, maka pasti dia akan menjadi penghuni surganya Allah. Ini hadis adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan ini sebagaimana yang kita sebutkan bersama, di antara pemahaman yang disebutkan oleh para ulama dari hadis ini adalah di antara sebab seseorang itu akan mendapatkan istiqamah, kuat di dalam istiqamah dalam kehidupannya, sehingga dia bisa mendapatkan husnul khatimah, adalah di antara sebabnya seseorang yang konsisten membaca zikir ini dengan serta-merta memahami lafadznya. Makanya ada di dalam lafadz hadis ini muqinan biha, dia meyakini segala apa yang terdapat di dalam lafadz hadis Sayyidul Istighfar tersebut. Sehingga orang yang bisa konsisten membaca, kemudian bisa meyakini dan memahami makna daripada doa tersebut, maka dia akan termasuk dari orang yang Allah jaga keistiqomahannya sampai nanti kematian menjemput dia. Dan dia, kata para ulama, berdasarkan pemahaman hadis ini,
termasuk dari salah satu yang akan dijamin husnul khatimahnya. Karena orang yang konsisten, orang yang dijamin masuk surga, berarti otomatis dia mendapatkan husnul khatimah. Nah, sehingga sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, di kertas yang ulun bagikan pada pertemuan yang terakhir, ulun sudah tuliskan lafaz hadisnya, kemudian artinya juga beserta bacaan Latin. Apabila pian ragu-ragu bila membaca tulisan Arabnya, takut salah, untuk menghindari jangan sampai salah membaca. Tinggal beberapa poin lagi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yang berkaitan sisa dari penjelasan zikir ini. Tapi sebelumnya ulun ingin ulangi dulu lafaz zikirnya ya. Allahumma anta rabbi, jadi lafaz zikirnya sayyidul istighfar. Insyaallah kalaupun pian belum dapat kertasnya yang ulun bagikan pada pertemuan yang telah lalu, itu pian bisa cari di buku-buku zikir pagi dan petang, atau pian bisa searching di internet, bisa ada disebutkan sayyidul istighfar, maka insyaallah akan langsung keluar doa tersebut. Jadi doanya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Rabbku dan tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali hanya engkau saja. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Hambamu berusaha untuk selalu menjaga janji, untuk senantiasa selalu taat kepada engkau. Dan hambamu percaya terhadap apa segala yang telah engkau janjikan terhadap siapa saja yang taat kepada engkau. Mastata'tu, selagi ulun bisa, ya Allah. Maksudnya di sini kita mengakui kelemahan kita sebagai seorang manusia, yang terkadang kita salah, terkadang kita khilaf, terkadang kita meninggalkan kewajiban yang seharusnya kita lakukan. Itu kita akui. Mastata'tu. Makanya kita berjanji berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin, tapi apabila di luar batas kemampuan kita, maka di sinilah disebut dengan mastata'tu. Nah, kemudian a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hambamu berlindung kepada engkau dari segala macam apa yang hambamu lakukan dari keburukan dan dari efek keburukan tersebut. Ya. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Hambamu mengakui kenikmatan yang begitu besar yang engkau berikan kepada hambamu, wa abu'u laka bi dzambi, dan hambamu mengakui tentang banyaknya dosa hambamu ini kepada engkau. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ampunilah hambamu karena sesungguhnya tidak ada ampunan dan tidak ada yang bisa menghapuskan dosa-dosa ulun, ya Allah, kecuali hanya engkau saja. Ini secara ringkas arti dan makna dari doa yang kita sebut tadi sayyidul istighfar. Nah, ulun ingin sebutkan beberapa poin lagi, dan ini sebagiannya sudah ulun sebutkan pada pertemuan yang telah. Di dalam lafaz hadis ini ada pengakuan kita terhadap dosa kita. Dan di sini kita meminta perlindungan kepada Allah dari dua hal. Di antaranya di dalam satu lafaz hadis, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, hambamu berlindung kepada engkau dari segala perbuatan buruk hambamu. Artinya ketika kita mengakui kita punya banyak salah, ketika kita mengakui bahwa kita mungkin saja akan khilaf, ya Allah, ulun mungkin saja akan banyak salah, ya Allah, kita mengakui, tapi kita juga di sisi lain meminta perlindungan kepada Allah supaya Allah melindungi kita agar jangan berbuat keburukan tersebut, terkhusus keburukan yang sudah terus-menerus kita lakukan dan kita tahu itu salah. Karena ada banyak keburukan yang kita lakukan, kita tahu Pak itu salah, kita tahu itu haram, kita tahu itu kewajiban, tapi kita tinggalkan. Kita tahu sepenuh hati, tapi kita tinggalkan. Tapi kadang-kadang kita lakukan masih keburukannya. Nah, di situ kita meminta perlindungan kepada Allah untuk supaya kita jangan melakukan keburukan itu lagi. Artinya meminta kepada Allah kekuatan untuk bisa meninggalkan keburukan tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada kemaksiatan yang mungkin pian lakukan atau kita lakukan secara mungkin sendiri-sendiri, terselubung, tidak ada mata yang melihat kita, nggak ada yang tahu, kalaupun tahu satu dua orang itu pun juga yang bersama kita melakukan kemaksiatan, ataupun ada kemaksiatan yang mungkin juga diketahui oleh orang lain dan kita sulit untuk meninggalkannya, percayalah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemaksiatan tersebut tidak akan bisa pian tinggalkan kecuali pian minta tolong sama Allah untuk bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut. Kadakawa baik, kita ni manusia lemah, kita ni manusia penuh dengan kekhilapan, kita ni manusia mudah dibolak-balikan hatinya oleh syaitan. Gampang sekali syaitan itu untuk membolak-balikan hati kita yang awalnya istiqamah, ulun kada hendak dan ni haram tahu pada haram. Tapi gampang dalam hitungan detik, dalam hitungan kejapan mata saja bisa jadi hati kita berbalik. Disitulah kita pentingnya meminta perlindungan kepada Allah. Bila pian ada rasa-rasa hendak bola maksiat pak, terkhusus sendirian kada danang melihat. Apalagi kalau seandainya kada sorangan, tapi lawan kekawanan nang sama mendukung pian dalam kemaksiatan tersebut, coba pian tengadahkan tangan pian ke atas langit. Ya Allah, ulun kada hendak ya Allah berbuat kemaksiatan. Ya Allah lindungi ulun ya Allah. Berikan kepada ulun ya Allah jalan keluar ya Allah, untuk supaya ulun terhindar dari kemaksiatan ini ya Allah. Maka insya Allah bila pian tulus Pak, Allah pasti kabulkan doa pian. Dan ini termasuk dari sesuatu yang akan Allah gantikan kepada pian dengan ganti yang lebih baik bila pian meninggalkan kemaksiatan tersebut, bila pian meninggalkan keburukan tersebut. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man taraka syai'an lillah 'awadahu Allahu bima huwa khairan minhu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang meninggalkan sebuah keburukan karena Allah, dia murni karena Allah meninggalkan keburukan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awadahu Allahu bima huwa khairan minhu." Maka Allah akan gantikan untuknya dengan apa yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Pian meninggalkan usaha yang kira-kira ini akan mendatangkan murka Allah. Pian tahu Pak, jalan ini haram. Kalau pian dapat duit dari perkara ini haram. Bisa pian meninggalkan mungkin 100, 200 juta, bahkan mungkin miliaran. Bila pian meninggalkan karena Allah Pak, percayalah ini janji Nabi Pak, hadisnya sahih, Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Itu pasti Pak. Seberapa besar keyakinan pian terhadap pergantian Allah itu, maka sebegitu pula lah Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuk pian dengan ganti yang lebih baik. Makanya orang yang meninggalkan kemaksiatan, terkhusus apabila kemaksiatan tersebut sudah dilakukan lama, terkhusus apabila kesalahan tersebut adalah kesalahan yang mungkin saja itu adalah perkara yang termasuk dari sesuatu yang sangat diinginkannya, maka tidak ada jalan Pak untuk kita kalau mau meninggalkan kemaksiatan tersebut kecuali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita diberikan taufik, kekuatan supaya bisa meninggalkan kemaksiatan dan kesalahan tersebut. Makanya di sini kita meminta perlindungan kepada Allah dari dua hal. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, ulun memohon perlindungan kepada Engkau ya Allah supaya ulun ini kada berbuat salah. Dan yang kedua, meminta perlindungan kepada Allah dari efek buruk dari kesalahan yang kita lakukan. Berarti adalah Ustadz, efek buruk atau akibat dari kesalahan yang kita lakukan itu adalah Ustadz, ada selain daripada dosa itu ada baik. Banyak sekali efek atau keburukan yang kita dapatkan dari kemaksiatan kita. Cuman kadang masalahnya kita kada merasa. Ini yang menjadi masalah. Allah hukum kita, Allah berikan hukuman kepada kita, tapi kita kada merasa. Allah berikan hukuman kepada kita, misal diantaranya kita Allah Subhanahu wa ta'ala berikan halangan selalu kalau hendak beribadah kepada Allah. Hendak puasa sunnah ada aja halangannya, hendak sembahyang malam ada aja halangannya, lalu akhirnya kada tagawi. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita merasa Pak, terhalangnya kita dari ibadah kepada Allah itu termasuk dari salah satu hukuman yang paling besar dalam kehidupan kita. Terhalangnya kita dari segala macam kebaikan itu termasuk dari sesuatu yang mungkin adalah hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, tapi kita kada merasa. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang telah lalu ulun menyebutkan bahwa banyak hal
yang termasuk dari akibat kemaksiatan yang kita lakukan, yang itu akan menimpa kita sadar ataupun tidak sadar. Di antara perkara tersebut, dan ini tambahan dari yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama di antaranya efek buruk dari kemaksiatan atau akibat dari kemaksiatan yang kita lakukan. Yang pertama adalah rizkinya disempitkan, sulit untuk mencari rizki. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi SAW menyatakan, innar rajula la yuhramu ar-rizqu bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang diharamkan atasnya atau dihalangi kepadanya sampainya rizki. Jadi ditutup jalan-jalan rizki yang sebenarnya mudah, tapi untuk dia Allah takdirkan sulit. Di antara sebabnya, kata Nabi SAW, la yuhramur rizqu bidzambi yusibuhu, karena dosa yang dia lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara efeknya juga yang disebutkan, dan ini disebutkan oleh Fudail bin Iyad, salah seorang ulama. Beliau mengatakan, inni la'asillaha wa a'rifu dzalika fi khuluqi dabati. Aku bermaksiat kepada Allah, aku melakukan perbuatan dosa, maka aku mengetahui hasil dari perbuatan dosa tersebut fi khuluqi dabati, dari akhlak tungganganku. Nah, artinya tunggangannya bahari, onta, kuda, balah, kadapasian. Teman ini mungkin sebagaimana disebutkan, mungkin kita kendaraan, sepeda motor pian, mobil pian, aur mogok harus ke bengkel harus. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu sebab dari kemaksiatan yang kita lakukan. Wa khadimi, dan juga pembantuku, pegawai-pegawaiku. Kata Fudail bin Iyad, artinya pegawainya mucil, baik. Ada nang ketujuh korupsi, ada nang ketujuh memakap anggaran, diangkat dibengkakakan, kemudian ada nang kadapati begawi hendaknya minta naik gaji terus, macam-macam kelakuan pegawai. Bisa jadi mereka seperti itu adalah karena kemaksiatan yang kita lakukan. Makanya kata Fudail bin Iyad, wa khadimi, dan aku melihat perubahan dari akhlak pegawai-pegawaiku atau pembantu-pembantu. Wa mar'ati, dan juga akhlak dari istriku. Jadi akhlak dari istriku, kata Fudail bin Iyad. Ini bagaimana ulun sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Artinya bagi mereka yang sudah berkeluarga, maka harusnya peka, terkhusus seorang suami pemimpin di dalam rumah tangga, harusnya sangat peka sekali. Bila bini itu sudah mulai kadapati mau taat lawan laki, bila bini itu sudah ngalih benar disuruh untuk taat, bila bini itu gawian membantah aja terus, perkara nang kecil aja itu kada hakun taat. Bahkan sampai ada bini nang ditagur nih balah, kita ajar kada jua mati sekubur, kada jua mati sekubur. Subhanallah, sampai menjawab suami seperti itu. Ini bisa jadi sebabnya adalah kemaksiatan yang kita lakukan. Bisa jadi kemaksiatan yang kita lakukan di luar rumah. Bisa jadi adalah sebab dari harta yang kita cari adalah perkara yang haram, lalu kemudian kita masukkan ke dalam gizi daripada istri dan anak-anak kita. Wa fa'ra baiti, dan kemudian kata Fudail bin Iyad juga termasuk dari aku mengetahui efek dari kemaksiatanku adalah dari tikus yang ada di rumahku. Tikus, bayangkan bila tikus di rumah pian sudah pindah mulai macal, kabel-kabel sudah mulai diikuti dan lain sebagainya, benda-benda pian nang berharga misalnya di kerukutinya dan lain sebagainya. Mungkin bisa jadi itulah sebab daripada dosa yang kita lakukan. Ini sebagiannya sudah ulun sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang berikutnya, ya, di antara juga efek dari kemaksiatan adalah yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas menyebutkan di antara bentuk akibat dari kemaksiatan, terkhusus yang bisa terlihat dari diri kita. Ya, kata Abdullah bin Abbas, wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi. Sungguh kemaksiatan itu akan menimbulkan kehitaman pada wajah.
Jadi ini maksudnya bukan hitam kulitnya malah. Karena Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat yang berkulit hitam, tapi bukan hitam warna kulitnya maksudnya, kada. Tapi ada orang yang kalau pian pandang wajahnya itu gelap sekali, kada nyaman dilihat. Ada orang meskipun dia itu misalnya kulitnya gelap, tapi nyaman pian lihat itu nyaman, senang, pian berada di dekatnya senang. Nah ini orang yang bermaksiat itu, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, termasuk di antara hukumannya adalah Allah jadikan wajahnya itu hitam. Zulmatan fil qalbi wa wahnan fil badani. Juga di antara efek kemaksiatan itu adalah kegelapan di dalam hati. Artinya tuh hatinya tuh pai gundah, kada tenang, kada nyaman hatinya. Selalu merasa sedih, selalu merasa kada nyaman hatinya. Ada aja nang dipikirkan. Bahasa orang wah ini pai galau. Aur ada terus nang ditakutan akan dalam hati. Hatinya kada tenang. Ya. Wawahnan fil badani. Dan juga efek kemaksiatan itu adalah lemahnya badan. Ini diantara efek kemaksiatan. Meskipun tidak setiap orang yang lemah badannya, tidak setiap orang yang garing itu akibat daripada kemaksiatan. Kada. Tapi di antara sebab, dan itu Pak kita tahu masing-masing. Apakah kita ini kadang-kadang garing, sakit, itu karena kemaksiatan kita? Itu kebanyakannya kita bisa ketahui. Dan itu kita harus sadari. Bahwa terkadang banyak daripada penyakit yang datang kepada diri kita, itu akibat daripada kemaksiatan. Makanya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, di antara efek buruk dari kemaksiatan adalah wahnan fil badani, yaitu lemahnya badan. Ya. Wa naqsan fir rizki, dan rizki yang sempit. Ya, ini sudah kita sebutkan tadi. Wa bughdan fi qulubil khalqi, dan juga orang yang bermaksiat itu di antara efeknya, di antara keburukan yang dia dapatkan adalah kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu adalah wa bughdan fi qulubil khalqi, dan orang kada ketuju lawan inya. Hendak sarik saja terus lawan inya. Nah, ini di antara hal yang termasuk dari pembeda antara orang-orang ahli maksiat dan juga ahli taat. Kalau orang ahli taat itu Pak ngalih kita hendak sarik lawan sidin. Tahu sidin kadang-kadang nih berbuat salah ucap, tapi hendak sarik lawan sidin aja ngalih. Nah itulah Pak, kalau orang sudah dicintai oleh Allah, orang sudah menjadi ahli taat, maka dia akan sulit untuk kita benci. Makanya kata Abdullah bin Abbas dalam awal riwayat ini, wa hubban fi qulubil khalqi, orang yang taat itu bedanya dengan orang yang ahli maksiat adalah orang yang taat itu Allah akan sisipkan rasa cinta kepada dirinya pada hati-hati manusia. Berbeda dengan orang-orang dari ahli maksiat, akan Allah sisipkan di dalam hati manusia kebencian terhadapnya. Jadi bila orang baklah di mana-mana misalnya kita ini begana, orang kada ketujuan lawan kita. Berpindah rumah ke komplek ini kada ketuju juga orang lawan kita, ada aja musuh kita. Pindah rumah pulang ke sana, ada pulang nang kada ketuju lawan kita. Kita pindah jamaah, pindah masjid nih, berkeliling sudah di masjid. Di setiap masjid baulah masalah terus. Ada aja orang nang kada ketuju lawan kita, ada aja orang nang sarik lawan kita. Nah ini hati-hati Pak. Jangan-jangan kita terhitung sebagai ahli maksiat yang Allah subhanahu wa ta'ala sisipkan kebencian di hati-hati manusia dimanapun kita berada. Ini diantara yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang berikutnya, diantara efek buruk dari kemaksiatan, diantara efek buruk dari kemaksiatan adalah orang yang bermaksiat itu Pak akan mendatangkan bagi dirinya su'ul khatimah. Ini yang paling ngeri Pak. Orang yang ketujuh bermaksiat, khususnya kemaksiatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri nang kada danang tahunya orang, ini akan mendatangkan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita semua daripada su'ul khatimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka telah lupa terhadap apa yang kami peringatkan kepada mereka. Jadi mereka lupa terhadap peringatan-peringatan Allah
jangan melakukan kemaksiatan, jangan melakukan keburukan, jangan berbuat syirik dan lain sebagainya. Lakukanlah kebaikan. Itu mereka lupakan. Ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka melupakan apa yang kami ingatkan kepada mereka, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, lalu kami bukakan kepada mereka segala pintu. Maksudnya segala pintu itu apa yang dikehendaki Allah bukakan. Hendak bermaksiat, Allah mudahkan jalannya. Hendak ini Allah berikan kepada mereka. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, Allah bukakan kepada mereka pintu segala macam apa yang mereka inginkan. Hendak berusaha, lancar terus. Hendak berhuma atau bertanam, subur luar biasa. Ya. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, kami berikan kepada mereka apa saja yang mereka inginkan. Kami bukakan pintu, sebab dari segala keinginan mereka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falamma nasu, dan hatta idza farihu, sampai ketika mereka senang, sampai ketika mereka bahagia. Jadi semua keinginan mereka sudah tercapai. Bahkan terkadang ada yang sampai berucap, aku bermaksiat, sugih masih aku. Aku bermaksiat, tetap aja aku dapat rezeki. Aku bermaksiat, masih hidup aja aku ni. Aku bermaksiat, kada ada napa-napa. Nah malah aku duit bertambah banyak. Nah aku korupsi, nah aku berbuat riba, kada apa-apa, aku tetap sehat awak. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan hatta idza farihu, sampai ketika mereka bahagia, senang, kelewat batas senang mereka, sampai terkadang mengucapkan ucapan-ucapan yang demikian yang seolah-olah menentang Allah Subhanahu wa taala. Artinya bermaksiat kada apa juga, aku bermaksiat tetap aja sukses. Kata Allah Subhanahu wa taala hatta idza farihu, ketika mereka bahagia, bima utu, dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka, dengan kenikmatan-kenikmatan yang justru Allah Subhanahu wa taala hamburkan kepada mereka. Akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, maka kami siksa mereka, kami azab mereka. Ya, dan mereka tidak menyadarinya. Artinya ketika mereka sudah lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, segala macam kemaksiatan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka serta merta seketika Allah Subhanahu wa taala balikkan kenikmatan tersebut menjadi siksa dan azab yang sangat pedih sekali, sementara mereka tidak menyadarinya. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya terkadang kenikmatan yang justru berhambur kepada kita, kenikmatan yang justru bertubi-tubi kepada kita, sementara misalnya kemaksiatannya tetap jalan, maka ini bisa jadi adalah sebab daripada su'ul khatimahnya kita. Nauzubillahi min dzalik. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tadi, kenikmatan terus Allah Subhanahu wa taala berikan, maksiatnya terus jalan sampai Allah Subhanahu wa taala siksa mereka, sampai Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Di akhir hidupnya kenikmatan luar biasa dari awal sampai akhir, kenikmatan yang luar biasa yang mereka nikmati, di akhir hidupnya Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dengan keadaan su'ul khatimah. Kemudian yang berikutnya, di antara bentuk efek dari kemaksiatan atau sebab atau akibat daripada kemaksiatan adalah sulitnya menerima nasihat kebaikan. Sulitnya menerima nasihat kebaikan. Bila kita ni balah dinasihati kuitan, dinasihati orang, bahkan mungkin dinasihati oleh istri, si istri juga dinasihati oleh suami misalnya, atau bahkan mungkin seorang orang tua dinasihati oleh anaknya. Aur hendak kada menerima terus nasihat. Aur hendak hati kita ni rasa sarik terus lawan nang menasihati kita. Banyak perasaan macam-macam. Ikam ni kada paham nang aku rasakan. Ikam ni kada mengalami apa nang aku rasakan. Ikam ini masih halus tuhai wani menasihati kuitan. Ikam ini kada tahu napa-napa, asal bepandir saja. Bila nasihat tersebut adalah nasihat yang baik, hati kita masih merasa berontak terhadap kenasihatan tersebut, kebaikan yang tersampaikan dalam nasihat tersebut. Bila hati kita masih berontak, kada mau menerima apa nasihat tersebut, maka bisa jadi ini adalah sebab daripada kemaksiatan kita. Bisa jadi ini adalah salah satu yang dikatakan di dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala tutup hati mereka, tutup terhadap kebaikan, tutup terhadap pintu hidayah.
Bila pintu hidayah tuh Pak sudah tertutup, yang diantara jalan pintu hidayah itu adalah nasihat Pak. Di antara jalan untuk sampai kepada hidayah tersebut adalah dengan ditagur kita nih Pak. Bila berbuat salah, maka bila itu sudah kita tutup di dalam hati kita, bila itu sudah tertutup, maka itu Pak kita sudah dekat dengan kebinasaan. Nauzubillahi min dzalik. Kayak apalagi nasihat kada kawal lagi masuk ke dalam hati. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza adnaba dzamban, apabila dia telah berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan dititikkan satu titik hitam dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan, dari dosa tersebut yang telah dia lakukan, istighfar, bertaubat, menyesali perbuatan dosa tersebut, suqila qalbuhu, Allah bersihkan hatinya dari titik hitam tersebut. Jadi ini bagi orang yang bertaubat Pak. Setiap kali kita berbuat dosa Pak, hati kita itu akan dititiki dengan titik hitam. Bila setiap kali kita berbuat dosa, kemudian kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, titik hitam tersebut akan dihapuskan oleh Allah. Tapi kalau seandainya kita ini berbuat dosa kada sadar-sadar dan terus melakukan perbuatan dosa tersebut, maka kata Nabi SAW, ya, wa in 'ada zadat hatta ta'lu qalbuhu fadzalika ar-ranu alladhi dzakara Allahu fil Qur'an. Namun apabila orang tersebut terus memilih untuk berbuat dosa, berbuat salah terus, maka akan hatinya itu dipenuhi oleh titik hitam sampai akhirnya tertutup dan kebaikan sulit masuk ke dalam hatinya. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya orang nang berbuat maksiat itu semakin banyak maksiat dan kada ditimpal dihapuskan dengan istighfarnya, itu termasuk dari penghalang hidayah Allah, penghalang kebaikan itu sampai ke dalam hati seorang hamba tersebut. Ya, kemudian yang berikutnya, di antara efek dari perbuatan dosa tersebut, dosa itu kata para ulama adalah selaksana hutang. Dosa itu selaksana hutang, seperti hutang. Efek dari dosa tersebut bisa jadi kita terima akibatnya itu disesuaikan dengan dosa yang kita lakukan. Misal seperti seseorang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ini bisa jadi sebab nanti kelak anak-anaknya akan durhaka kepada mereka. Orang yang berzina bisa jadi kelak akan ada dari anak-anaknya atau dari saudari-saudarinya yang dizinai juga oleh laki-laki lain. Itulah kenapa kita harus bertaubat, meminta ampun kepada Allah dan meminta perlindungan kepada Allah dari efek daripada segala dosa kita, Pak. Bahkan dalam sebahagian riwayat disebutkan oleh Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu, Pak, salah seorang tabi'in, salah seorang ulama dari kalangan para tabi'in. Ini ulama, Pak, orang soleh, sugih, Pak, banyak bisi duit, sampai termasuk dari orang yang paling sugih pada saat itu. Jadi Sidin termasuk dari orang yang paling sugih, berilmu, kemudian juga mengajarkan ilmunya, ahli ibadah. Bahkan beliau termasuk dari salah satu yang terkategorikan sebagai ahli tafsir mimpi, dan tidak sembarangan orang diberikan mauhibah, kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Kada sembarangan orang baik. Ibnu Sirin termasuk dari rujukan dalam ilmu tafsir mimpi. Beliau mengatakan, inni
la a'rifu hadzal gham bi dzambin asabtuhu mundu 40 sanah. Ibnu Sirin mengatakan, Pak, di akhir hidupnya, dalam sebagian riwayat Ibnu Sirin ini Pak bangkrut. Orang tuh palah mun melihat hartanya Ibnu Sirin itu nang biasa kita sebut ini sugihnya 7 turun, kada habis hartanya 7 turun. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan mudah membalikan Ibnu Sirin menjadi orang yang di akhir masa-masa kehidupan beliau, tapi beliau tetap menjadi seorang yang soleh. Tapi di akhir masa-masa beliau menjadi seorang yang miskin, bahkan banyak hutangnya, sampai dalam sebagian riwayat menyebutkan beliau sampai di penjara, Pak. Orang di dalam Islam, Pak, mun kada kau bayar hutang, itu diantara yang selain dijual asetnya, maka juga bisa jadi dia akan di penjara. Ibnu Sirin dalam sebagian riwayat beliau di penjara. Kata Ibnu Sirin, aku mengetahui, inni la a'rifu hadzal gham. Aku mengetahui, tahu persis kenapa sampai aku tertimpa musibah seperti ini. Kenapa sampai aku jatuh miskin, jatuh bangkrut, bahkan banyak hutang seperti ini. Kata beliau, bidzambin asabtuhu mundu 40 sanah. Aku masih ingat, aku bahari berbuat dosa 40 tahun yang lalu, Pak. Akibatnya setelah 40 tahun. Dalam sebagian riwayat beliau pernah mengejek orang, ya muflis, wahai orang yang bangkrut, wahai orang miskin, 40 tahun sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala timpakan perkara tersebut, padahal beliau adalah seorang ulama, seorang soleh, ahli ibadah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya dosa itu adalah hutang. Dosa adalah hutang. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsinya di antaranya zikir ini adalah untuk supaya kita nih Pak lah, dosa yang kita tak hutang dengan dosa-dosa tersebut, itu kita meminta perlindungan kepada Allah untuk supaya kita terhindar dari efek keburukan dari yang akan ditimbulkan dari dosa tersebut. Ya. Makanya tadi lafaz doanya adalah a'udzubika min syarri ma sanatu. Ya Allah, ulun berlindung kepada Engkau dari efek dan juga dari keburukan yang hamba-Mu lakukan. Kemudian di antara efek dari kemaksiatan atau di antara akibat dari kemaksiatan adalah berkurangnya rasa mengagungkan Allah di dalam hati kita, berkurangnya rasa ta'zim kepada Allah, berkurangnya rasa keinginan beribadah kepada Allah, berkurangnya rasa takut kita kepada Allah. Makanya dalam Sahih Al-Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan, kalian melakukan sebuah perbuatan, hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ari, yang kalian sangka amalan perbuatan tersebut lebih tipis daripada sehelai rambut. Wa in kunna la na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Dan kami pada saat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila ada yang melakukan perbuatan yang kalian nilai lebih tipis daripada sehelai rambut, itu kami menilainya adalah sebuah perbuatan yang akan bisa membinasakan orang yang melakukannya. Ini kita saksikan pada zaman saat ini, Pak. Kita menyaksikan banyak hal yang sebenarnya kalau dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa jadi termasuk dari sesuatu yang akan dinilai menghancurkan orang tersebut. Tapi kita wah ini Pak, biasa saja sudah. Contoh Pak lah, pian hendak melihat. Coba pian perhatikan wanita saat ini Pak, mana yang lebih banyak antara para wanita yang di sekeliling kita saja, yang menggunakan pakaian
yang sesuai dengan syariat dengan yang tidak menggunakan pakaian sesuai dengan syariat. Ini berpakaian menutup aurat tapi kada sesuai syariat. Pakai baju tapi kentatnya minta ampun. Belum lagi kisah nang kada berjilbab. Coba pian bayangkan, amun nang ini nah hidup di zaman Nabi SAW, maka mereka akan melihat perkara tersebut adalah perkara yang akan membinasakan orang tersebut. Tapi kita wah ini sudah biasa lagi. Modal kayak kadada merasa bahwa itu adalah perbuatan yang termasuk dari dosa besar. Habiskah? Waktunya habis. Ya ulun rasa cukup sampai demikian. Jika nanti ada kesempatan akan kita lanjutkan lagi. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya ulun mohon dimaafkan. Salah dan khilaf ulun mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.